Assalamualaikum, pelajaran matematika mengenai statistika. Oke, Simak video berikut ya. kita masuk pembahasan yang pertama, itu yang termasuk ukuran pemusatan data. Pertama adalah mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata, suatu data merupakan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, apa kemungkinan penyebab pemain basket Indonesia sering kalah dengan pemain basket Amerika? Ya, bisa saja kemungkinannya rata-rata tinggi pemain Indonesia itu kalah dengan rata-rata tinggi pemain Amerika, ya pemain basket Amerika. Nah, inilah salah satu penyebabnya ya, kemungkinan seperti itu. Atau permasalahan yang lain dalam kehidupan sehari-hari, mengapa nilai rapot saya di bawah nilai-nilai penilaian harian saya? Nah, kalau dia mengetahui tentang rata-rata, mungkin dia bisa memikirkan, oh mungkin penilaian tengah semester saya yang kurang dan sebagainya ya. Oke, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas mean atau rata-rata. Suatu data merupakan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Oke, dilambangkan dengan X bar ya. X bar. Nah, ini jumlah data dibagi banyaknya data. Kita jumlah semua anggotanya dan dibagi banyaknya anggota ya. Ini mungkin ada yang berbeda-beda tapi maksudnya sama ya. Baik. Contoh pertama, penilaian harian matematika INEM adalah sebagai berikut. 8697698. Tentukan min dari data tersebut. Oke. Kita jawab min atau rata-ratanya terlihat jumlah data dibagi banyaknya data ya. Kita jumlah semua datanya atau anggotanya. Ini kita jumlah. Jadi banyaknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi 8 ya. Yang di atas jumlahnya adalah 60, yang di bawah 8. 60 bagi 8 adalah 7,5 ya. Itulah minnya atau rata-rata penilaian harian matematika si INEM. Min data tersebut 7,5. Jelas ya? Udah. Contoh soal yang kedua, perhatikan tabel nilai sekelompok siswa berikut. Nah, sekarang dalam bentuk tabel. Ya, nilai tabel frekuensi. Nilai 4 ada 3, nilai 5 ada 8 dan seterusnya. Min rata-rata kelompok siswa tersebut adalah berapa? Oke, seperti tadi. Nah, ini kita tidak mungkin menjumlahkan satu persatu ya. Misalnya 4-nya ada 3, 4 tambah 4 tambah 4. 5-nya 8, 5 tambah 5 tambah terus ya. Tidak mungkin. Kita singkat saja. Kalau jumlah datanya itu yang di atas, berarti 4-nya ada 3, berarti 4 kali 3 jumlahnya. Yang semua nilainya 5 kita jumlah, 5-nya ada 8, berarti 5 kali 8 dan seterusnya ya. 6 kali 10, 7 kali 11, sampai 9 kali 2. Dia bagi banyaknya anggota atau banyaknya data, itu kita sudah tahu di pembahasan yang lalu mengenai analisis data. Ini adalah jumlah frekuensi atau banyaknya anggota ya. Nah, 3 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 2. Oke. Yang di atas hasilnya 4 kali 3 dikali dulu ya, baru dijumlah. 5 kali 8 40, 6 kali 10 60 dan seterusnya. Yang di bawah jumlahnya 40. Yang di atas jumlahnya 255 dibagi 40, 6,375. Atau boleh dibulatkan, bisa juga jawabannya selain itu adalah 6,38 ya. Oke, itulah min atau rata-rata nilai kelompok siswa tersebut. Ya, mudah ya. Baik, contoh nomor 3 untuk rata-rata.
Selama musim kompetisi, seorang pemain bola dapat mencetak gol dalam 6 bulan sebagai berikut. Ya. Bulan Juli mencetak 2 gol ya. Bulan Agustus mencetak 5 gol. September mencetak 4 gol dan seterusnya. Sampai Desember mencetak 6 gol ya. Nah, pertanyaannya, rata-rata gol per bulan yang dicetak pemain itu adalah berapa? Oke, kita jawab. Nah, tadi rata-rata kan jumlah data dibagi banyaknya data ya. Kita jumlah semua ini setiap bulannya 2, 5, 2, 5, ini 4 dan seterusnya ya. Sampai terakhir 6 tadi. Dibagi banyaknya bulan yaitu 6 bulan. Ya. Oke, yang di atas jumlahnya adalah 24 dibagi 6 adalah 4 kali gol ya. Jadi rata-rata per bulannya menghasilkan 4 kali gol pemain tersebut ya. Mudah ya. Oke, contoh soal. Rata-rata nilai penilaian harian matematika 14 siswa adalah 60. Jika nilai salah seorang siswa lain disertakan, maka nilai rata-ratanya menjadi 62. Nilai siswa yang baru disertakan adalah berapa? Oke, rata-rata kita tahu jumlah data, tinggi banyaknya data ya. Nah, ini nanti kita pakai logika ini ya. Pakai logika ini. Berarti untuk mencari, oke, kita hitung dulu berapa jumlah seluruh nilai 14 orang siswa itu atau jumlah datanya ya. Nah, seperti mencari jumlah data itu mencari yang di atas. Berarti yang ini dikali kan. 8 itulah 2 kali 4. Yang di kiri kali yang di bawah. Berarti mencari jumlah seluruh nilai, jumlah datanya dari 14 orang itu adalah ini. Banyaknya data dikali rata-rata ya. Banyaknya data dikali rata-rata. Berarti yang data 14 dikali rata-ratanya 60. Ya, inilah jumlah seluruh nilai 14 orang. Sedangkan jika nilai salah seorang siswa lain disertakan, berarti salah seorang masuk satu ya. Masuk satu orang, jadi tadinya 14 orang menjadi 15 orang. Rata-ratanya berubah menjadi 62. Nah, seperti tadi ya logikanya. Dikali saja antara jumlahnya dengan rata-ratanya. 15 orang dikali 62. Jadi 930. Nah, dia ada selisih. Nah, selisih itulah yang merupakan nilai siswa yang baru disertakan ya. Oke, ini selisihnya. 930 dikurang 840. Oke, jelas ya? Jadi siswa yang baru masuk atau disertakan itu adalah nilainya 90. Oke, jelas? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Oke, jadi harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar datanya ya. Baik. Contoh yang pertama, untuk median, tentukan median dari data berikut. Ada 2 ya. Yang pertama, data diurutkan dulu. Dari yang terkecil 4, terus 6, 6, 7, 8 ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Pas. Nah, ini kita cari tengahnya. Oke, kita bagi 2 kiri kanan seimbang. Ternyata, nah inilah yang di tengah itu adalah nilai tengahnya atau mediannya. Oke. Di mediannya adalah 6. Nah, kita langsung dapat. Kalau datanya sebanyak bilangan ganjil, ada 7 tadi ya datanya ya. Berarti ada 7 bilangan ganjil langsung kita dapat. Nah, bagaimana kalau yang genap jumlah datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat bedanya ya. Ya, diurutkan seperti tadi sama. Kita bagi 2 kiri kanan. Nah, ternyata 55 ya. Nah, berarti tidak ada yang di tengah. Nah, ini tidak langsung kita mendapatkan mediannya. Ya. Seperti tadi yang ganjil datanya. Oke, jadi caranya adalah
di rata-rata ya. Ini kan tengahnya di sini, berarti di antara 7 dan 8, berarti 7 dan 8 di rata-rata. 7 ditambah 8 dibagi 2 ya rata-ratanya ya. Berarti 15 dibagi 2 adalah 7,5. Inilah mediannya ya. Mudah bukan? Oke, lanjut ya. Jadi median adalah 7,5. Baik, contoh soal kedua. Dalam bentuk tabel frekuensi, perhatikan tabel data nilai sekelompok siswa berikut. Median dari data nilai tersebut adalah berapa? Nah, kita perlu bantuan mencari median ini. Itu dengan menentukan frekuensi kumulatif ya. Kita tidak, kenapa? Karena tidak mungkin menjajarkan satu persatu, atau mungkin saja tapi terlalu lama ya. 5-nya ada 3, 5, 5, 5, 6-nya ada 5, 6, 6, 6 dan seterusnya tidak. Itu terlalu banyak ya. Baik, kita caranya dari mana? Kita jumlah saja frekuensinya seperti ini. 3, pertama turun saja 3. Terus 3 ditambah 5, 8. Ya, diagonal saja ya. 8 tambah 9, 17. 17 tambah 2, 17 tambah 7, 24. 24 tambah 5, 29. 29 tambah 2, 31. Nah, ya seperti itulah cara mencari frekuensi kumulatif. Nah, diantaranya ya. Median dari data nilai tersebut adalah berapa? Kita jawab. Kita cari dulu mediannya ada di data keberapa ya. Nah, caranya yang mudah. Jumlah seluruh datanya atau jumlah anggotanya kita tambah 1 ya, terus dibagi 2. Cari letak dari mediannya ya. Nah, 31 ditambah 1, 32 dibagi 2, 16 ya. Jadi ada di data ke-16. Di mana 16? Nah, ini sini sampai data ketiga nilainya 5. Terus data ke di atasnya adalah 4. 4 sampai data ke-8 nilainya 6. Gitu ya. Frekuensi kumulatif. Terus data ke-9 di atas 8 kan 9. 9 sampai 17 tuh nilainya 7. Kayak ini jelaskan dulu dari awal ya. Terus data ke habis 17 18. Data ke-18 sampai 24 nilainya 8. Terus di atasnya data ke-25 sampai 29 nilainya 9. Data ke-30 sampai 31 adalah nilainya 10 seperti itu. Berarti data ke-16 ada di sini ya. Berapa nilainya? 7. Nah, inilah mediannya. Jelas ya? Contoh soal nomor 3. Masih, tapi datanya masih mengenai median, tapi datanya sebanyak genap. Ya, median dari data tersebut adalah berapa? Nah, ini kita perlu bantuan lagi frekuensi kumulatif. Sekarang jumlahnya genap. Bagaimana kalau anggotanya sebanyak bilangan genap ya? Baik, caranya sama ya, biar mudah kita samakan saja caranya. Jadi banyaknya data ditambah 1 dibagi 2 ya. Ternyata dapatnya 41, ini dijumlah dibagi 2 adalah 20,5. Nah, berarti 20,5 adalah di antara 20 dan 21. Tadi kita ingat bahwa kalau jumlahnya genap, untuk data yang sederhana tadi di awal, itu tidak langsung kita mendapatkan mediannya. Pasti di antara ya, di antara data keberapa dan keberapa begitu. Baik, kita langsung saja. Nah, data 20,5 ini berarti di antara 20 dan 21 ya, tengah-tengah kan. Baik, kita lihat di situ. Data ke-20 nilainya adalah 6, kayak seperti tadi ya, seperti tadi. Terus data ke-21 nilainya adalah 7. Nah, 21 berarti di atas 20 di sini ya, 7. Berarti 6, 7. Seperti tadi caranya kita rata-rata, kita bagi 2. 6 tambah 7 bagi 2 adalah 6,5. Ya, ini 13 dibagi 2, 6,5. Ini mediannya. Oke, jelas ya?